Oke, masih seputar tutorial cara pakai device Apple buat pemula. Kalau kemarin kita udah bahas cara pakai iPhone, iPad. Kali ini kita akan lanjut ke device Apple selanjutnya, yaitu Mac atau MacBook. Nah, buat teman-teman yang baru aja ganti atau cobain pakai Mac atau MacBook buat pertama kali, pasti sedikit banyak kalian bisa rada bingung nih cara pakainya gimana. Terutama buat kalian yang mungkin sebelumnya dari user Windows. Karena bahkan hal simple kayak copy paste aja itu bisa berbeda di MacBook. Bukan pakai Ctrl-C, Ctrl-V kayak di Windows, tapi pakai tombol Command C dan Command V. Dan masih banyak hal penting lainnya yang perlu kalian tahu ketika pertama kali pakai MacBook. Oh ya, untuk di video kali ini gue akan contohin dari MacBook dengan macOS terbaru saat ini, yaitu macOS Tahoe, supaya bisa relate sama Mac atau MacBook keluaran terbaru juga. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama tampilan desktop di MacBook. Nah, kalau di MacBook gue sendiri, gue memang udah atur desktopnya itu bersih, nggak ada item apa-apa selain dari widgets. Kalau teman-teman mau tampilan desktop MacBook kalian juga bersih, nggak banyak files, folder yang bertebaran. Caranya gampang banget, tinggal ke settings atau namanya system settings kalau di macOS. Terus ke bagian desktop and dock, dan matiin show items on desktop. Jadi kalau kalian sebelumnya ada icon aplikasi atau folder di desktop itu langsung nggak kelihatan. Kalau teman-teman mau masukin widgets ke desktop MacBook kalian, caranya tinggal klik kanan di desktopnya dan klik edit widgets. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mau pakai widgets yang mana. Beberapa aplikasi bisa ada opsi beberapa ukuran widget sih. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau teman-teman perhatiin pas gua tampilin pilihan aplikasi buat widgets, kok bisa ada aplikasi yang sebenarnya nggak ada versi buat macOS? Misalnya kayak Duolingo ini yang sebenarnya nggak ada versi buat macOS, tapi kok ada widgetnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena MacBook gua ini udah tersambung sama iPhone. Jadi gue bisa pakai widget aplikasi yang ada di iPhone di MacBook. Buat teman-teman yang lagi setup MacBook kalian dan user iPhone juga, gue saranin fitur ini dinyalain aja. Kalian tinggal ke settings, terus ke bagian desktop and dock tadi, dan nyalain yang iPhone widgets ini. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, dan kalau udah, teman-teman bisa pakai widget aplikasi iPhone di MacBook seperti ini. Nah, tampilan di MacBook ini sebenarnya juga bisa kalian customize seperti di iPhone atau iPad. Jadi bisa tema liquid glass, mau background akan aplikasinya warna hitam kayak gini juga bisa. Dan mau pilih warna sendiri juga bisa loh. Caranya adalah kita balik lagi ke settings. Oh ya, ngomong-ngomong kita akan banyak bolak-balik ke aplikasi sistem settings ya, karena kebanyakan pengaturan di MacBook itu harus diaturnya dari situ. Pas udah buka sistem settings, teman-teman tinggal ke bagian appearance. Dan di bagian ini kalian bisa pilih mau light mode atau dark mode. Terus liquid glassnya mau yang clear atau tinted. Terus juga bisa pilih warna tema di MacBook kalian, termasuk style icon aplikasinya yang tadi juga bisa dipilih di sini. Mau yang transparan bisa, atau pilih warna sendiri juga bisa. Nanti kalian bisa cobain juga mana yang tampilannya paling bagus buat MacBook kalian. Terus kalau mau ganti warna folder di MacBook kalian itu juga bisa, tinggal pilih aja mau warna apa. Next masih soal customize tampilan di MacBook. Kalau teman-teman mau ganti wallpaper di MacBook kalian, caranya juga tinggal ke settings dan ke bagian wallpaper ini. Nanti kalian bisa ketemu wallpaper bawaan dari macOS. Dan kalau ada yang tandanya ini, berarti wallpaper ini sebenarnya adalah video resolusi tinggi yang dijadiin wallpaper. Cuma kalau pas lagi di wallpaper kayak gini, videonya nggak akan jalan ya, tapi videonya itu akan jalan pas lagi di screensaver atau di lock screen. Terus kita lanjut di settings, ada pengaturan untuk menu bar. Nah, menu bar ini ada di bagian atas layar MacBook kalian. Buat pengaturan menu bar, gue saranin teman-teman bikin menu barnya otomatis diumpetin aja kalau lagi buka satu aplikasi dengan tampilan full screen. Nggak usah diumpetin terus biar gampang kalau mau lihat menu bar, termasuk lihat indikator lainnya seperti baterai dan sebagainya. Terus show menu bar ini juga dimatiin aja karena gue lebih suka backgroundnya itu langsung wallpaper aja, nggak usah ada warna backgroundnya lagi. Oh ya, setiap icon yang ada di menu bar ini, kecuali control center, dan hari tanggal, jam, ini juga bisa kalian geser posisinya kalau mau diurutin berdasarkan keinginan kalian. Caranya tinggal sambil tekan tombol command dan sambil drag iconnya seperti ini. Next kita lanjut lagi. Di bagian bawah layar kalian yang isinya ada banyak icon aplikasi ini. Nah, ini namanya dock MacBook. Nah, seingat gua pas pertama kali setup MacBook itu di bagian docknya masih agak kaku gitu karena belum ada animasinya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa bikin kayak gini, animasi yang cukup khas di MacBook lah dari dulu. Kalau kalian geser kursornya nanti icon aplikasinya bisa diperbesar juga seperti ini. Nah, buat pakai animasi seperti ini, teman-teman tinggal ke settings, terus ke bagian magnification, dan kalian bisa atur efek diperbesarnya mau seberapa seperti ini. Gak cuma itu aja, di setting ini teman-teman juga bisa ganti posisi docknya. Jadi kalau kalian merasa kurang nyaman docknya ada di bagian bawah layar, kalian bisa pindahin lagi ke kiri atau kanan layar seperti ini. Gue sendiri sih selalu settingnya di bagian bawah layar ya. Dan sepertinya gue belum pernah lihat orang juga yang pakai dock MacBook itu di bagian kiri atau kanan. Tapi ya walaupun gue yakin pasti ada sih. Teman-teman bisa cobain sendiri mana yang menurut kalian paling nyaman. Terus yang automatically hide and show the dock ini juga dinyalain aja menurut gue supaya docknya itu nggak makan space desktop kalian. Jadi akan otomatis diumpetin kalau lagi nggak dipakai. Dan kalau mau munculin docknya lagi, caranya tinggal drag kursor mouse atau trackpad kalian aja ke bagian bawah layar seperti ini. Nah, nggak cuma di iPhone atau iPad aja, tapi di macOS juga ada notification center dan control center. Untuk notification center ini memang posisinya agak tersembunyi,
Dan ada dua cara buat buka notification center. Yang pertama bisa tinggal klik tulisan jam yang ada di MacBook kalian yang ada di pojokan atas layar. Tuh, langsung keluar notification centernya. Atau bisa juga dengan gestur swipe dua jari dari area pinggir trackpad dari arah kanan ke kiri seperti ini. Oh ya, gue ada satu tips buat notification center. Biar lebih aman, orang lain gak bisa langsung lihat isi notifikasinya apa kayak gini. Kalian bisa matiin preview notifikasinya. Caranya tinggal ke bagian notifications di settings, dan show previewsnya ini diubah ke never. Jadi nanti kalau ada notifikasi, itu nggak langsung kelihatan isi notifikasinya apa. Termasuk notifikasi dari aplikasi di iPhone itu juga bisa muncul di MacBook. Kalau kalian udah sambungin MacBook kalian ke iPhone. Next, kita lanjut lagi, ada yang namanya Control Center. Nah, kalau yang ini posisinya ada di menu bar yang icon ini. Tampilannya mirip sih kayak Control Center yang ada di iPhone atau di iPad. Secara default, di Control Center MacBook kalian juga pasti udah ada beberapa fitur, tapi teman-teman juga bisa hapus atau tambahin fitur-fitur yang lebih kepake buat kalian. Kalau mau hapus, caranya tinggal klik yang Edit Controls, dan klik yang tanda minus. Sedangkan kalau mau tambahin fitur di Control Center, caranya tinggal ke Edit Controls juga, dan kalian bisa pilih dari sini. Beberapa aplikasi juga ada fitur di Control Center, ini tergantung aplikasinya apa. Dan kalian juga bisa pakai fitur bawaan dari macOS-nya. Next, kita lanjut ke Finder yang ikonnya senyum kayak gini. Nah, Finder ini apa? Jadi Finder ini adalah aplikasi file management yang ada di macOS. Jadi setiap file, folder, termasuk aplikasi yang ada di Mac atau MacBook kalian itu akan tersimpan di Finder. Terus nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa sambungin iCloud atau Google Drive kalian ke Finder. Lalu kalau mau kirim file juga bisa airdrop dari Finder. Termasuk salah satu fitur yang gue suka di Finder macOS adalah bisa kasih tag file berdasarkan warna seperti ini. Yang menurut gue ini berguna banget kalau mau tandain file yang mau dipilih. Oh ya, teman-teman juga bisa preview file yang ada di Finder dengan cara klik tombol spasi di misalnya file foto, video, dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa customize tampilan toolbar dan sidebar dari Finder MacBook kalian. Caranya kalau yang toolbar tinggal klik kanan aja di sekitar area toolbarnya, dan pilih yang customize toolbar. Nanti teman-teman bisa pilih nih, mau taruh tools apa aja di toolbar Finder kalian. Sedangkan sidebar yang di samping ini, cara aturnya kalian tinggal klik tulisan Finder di menu bar, terus pilih yang settings, dan ke tab sidebar. Nanti teman-teman bisa centangin aja kategori apa yang mau kalian taruh di sidebar Finder kalian. Nah, ngomongin soal aplikasi yang ada di MacBook kalian, semua aplikasi yang udah terinstall itu akan ada di Finder bagian Applications. Semuanya akan ada di sini. Atau bisa juga lewat Launchpad atau yang sekarang namanya cuma Apps aja, yang ikonnya ini yang ada di dock MacBook kalian. Kalian bisa scroll atau cari berdasarkan nama aplikasinya di sini. Nah, cara install aplikasi di macOS itu ada dua cara, tergantung aplikasinya. Yang pertama, teman-teman bisa download lewat App Store. Dan yang kedua, kadang teman-teman bisa ketemu aplikasi yang cuma bisa di-download dari website resmi aplikasinya, bukan di App Store. Nanti biasanya pas kalian download akan berupa installer aplikasinya seperti ini. Dan kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Atau kalau download games dari Steam misalkan, nah itu bisa langsung download dari Steam-nya. Next, kita lanjut. Gue mau ajak kalian buat lihat beberapa settings yang wajib kalian tahu di aplikasi System Settings. Yang pertama, di bagian General, kalian bisa cek ada software update atau enggak dari sini. Terus bisa cek storage MacBook kalian, termasuk aplikasi apa yang paling banyak makan storage di MacBook kalian. Lalu kalau kita ke bagian baterai, di sini teman-teman juga bisa cek battery health MacBook kalian, ada statusnya misalnya normal seperti ini. Dan kalau kalian klik yang tanda seru, nanti kalian bisa cek maksimum capacity baterai MacBook kalian berapa persen. Oh ya, pas MacBook kalian baru di setup, teman-teman bisa bikin trackpadnya ini bisa di tap juga. Caranya tinggal ke settings bagian trackpad, dan nyalain tap to click. Jadi setiap kali mau klik sesuatu, kalian nggak harus tekan trackpadnya dulu, tapi cukup di tap aja. Next, gue cuma mau ajak teman-teman buat kenalan sama fitur bagus di macOS, yaitu Spotlight Search. Nah, Spotlight Search ini cara bukanya adalah dengan klik tombol komen dan spasi, atau bisa juga klik tombol function yang F4 ini yang ada lambang kaca pembesarnya. Buat teman-teman yang belum tahu, Spotlight Search ini fiturnya ada banyak banget. Teman-teman bisa cari file, aplikasi, bisa buat browsing, konversi satuan, konversi mata uang, bahkan bisa jadi kalkulator juga seperti ini. Nah, kalau teman-teman arahin kursor mouse kalian ke Spotlight Search, nanti kalian bisa ketemu ada 4 lingkaran di sebelahnya kayak gini. Untuk yang pertama ada Applications. Jadi kalau diklik, teman-teman bisa cari aplikasi termasuk lihat semua aplikasi yang terinstall di MacBook kalian seperti yang tadi kita bahas. Terus di sebelahnya ada Files di mana kalian bisa cari file di MacBook kalian. Terus ada Actions di mana teman-teman bisa nyalain shortcuts atau bisa juga pakai singkatan-singkatan seperti ini buat menjalankan perintah tertentu. Misalnya mau kirim email karena gue udah atur singkatannya itu SE, gue tinggal ketik aja SE lalu enter dan bisa langsung ketik mau dikirim ke siapa dan isi emailnya apa tanpa harus buka aplikasi mail dulu dari awal.
Ya bisa dibilang ini fitur buat kasih keyboard shortcuts lah supaya bisa lebih cepat. Dan satu lagi ada clipboard. Jadi setiap kali teman-teman copy text, nanti akan muncul di sini, termasuk riwayat copy paste kalian itu juga bisa kelihatan. Kalau mau dihapus tinggal klik kanan aja atau mau langsung copy lagi juga bisa, tinggal klik icon ini. Nah ngomongin soal multitasking di macOS, cara multitaskingnya ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa pakai mode split view, jadi bisa buka dua aplikasi kiri kanan seperti ini. Caranya tinggal drag aja windownya ke kiri atau ke kanan. Dan sebenarnya nggak cuma itu aja sih. Teman-teman juga bisa drag windownya ke pojok layar kayak gini, jadi cuma seperempat desktop. Atau bisa juga dengan cara tekan dan tahan icon yang warna hijau ini, dan pilih window tilingnya mau yang kayak gimana. Supaya bisa buka beberapa aplikasi dengan lebih rapi. Nah, selain dengan cara split view atau window tiling yang tadi, kalian juga bisa manfaatin fitur Stage Manager. Jadi teman-teman bisa kelompokin misalnya aplikasi buat kerjaan sendiri, terus aplikasi buat entertainment sendiri, dan nanti setiap grup aplikasinya akan ada di bagian sisi kiri layar seperti ini. Selain itu, cara multitasking lainnya adalah dengan menggunakan desktop spaces. Jadi teman-teman bisa buat beberapa halaman desktop yang bisa kalian kelompokkan juga berdasarkan aplikasi yang mau kalian pakai. Cara tambahin desktop ini, kalian tinggal swipe ke atas di trackpad dengan 3 atau 4 jari, tergantung kalian settingnya yang mana buat buka mission control, dan tinggal klik tanda plus di pojok kanan atas ini buat bikin halaman desktop baru. Buat pindah antar halaman, teman-teman tinggal swipe ke kiri atau kanan dengan 3 atau 4 jari tergantung setting kalian apa seperti ini. Jadi cukup mudah. Nah, pengaturan swipe 3 atau 4 jarinya ini bisa teman-teman atur di setting di bagian trackpad, terus ke tab More Gestures, dan kalian bisa pilih mau pindah antar desktopnya swipe 3 atau 4 jari. Terus yang buka mission control yang swipe ke atas itu juga bisa kalian pilih mau 3 atau 4 jari. Nah, kalau tadi mission control buat lihat semua window aplikasi yang lagi aktif, kalau buat lihat semua window dari aplikasi yang sama, teman-teman bisa pakai yang namanya App Expose. Jadi di setting More Gestures tadi, teman-teman bisa atur mau buka App Expose-nya itu dengan cara swipe ke bawah dengan 3 atau 4 jari, itu kalian bisa pilih. Next, gue juga mau share ke teman-teman beberapa keyboard shortcuts yang wajib kalian tahu ketika pertama kali pakai MacBook. Yang pertama ada Command M buat minimize window aplikasi, jadi nggak harus klik tanda ini dulu. Terus ada Command Option H buat sembunyiin semua window aplikasi di desktop, kecuali window aplikasi yang lagi kalian klik. Terus ada Function Control F buat memperbesar tampilan window aplikasi tapi nggak sampai full screen. Batasnya cuma sampai di menu bar, jadi menu barnya tetap masih bisa kelihatan. Lalu ada Command Q, ini buat benar-benar tutup aplikasi yang lagi kalian buka. Terus ada Command Shift 5 buat berbagai opsi screenshot, screen recording, bisa capture satu layar atau bagian tertentu. Terus ada Command Shift 4 buat screenshot bagian tertentu dari layar. Dan Command Shift 3 buat screenshot full satu layar. Nah, buat pindah antar aplikasi, kalian bisa pakai keyboard shortcut Command Tab. Dan bisa juga sambil tahan tombol Command, sambil klik tabnya beberapa kali buat pindah ke aplikasi yang kalian inginkan. Tapi kalau buat pindah antar window dari aplikasi yang sama, caranya adalah klik tombol Command dan tombol yang satu ini. Jadi kalau Command Tab itu buat pindah antar aplikasi, kalau yang ini buat pindah antar window dari aplikasi yang sama. So itu dia tutorial buat teman-teman yang baru pertama kali pakai Mac atau MacBook edisi 2026 dengan macOS Tahoe. Boleh banget buat share video ini ke orang-orang di sekitar kalian yang baru aja pakai MacBook. Dan semoga aja video ini bisa membantu kalian buat lebih cepat ngerti, lebih cepat paham cara pakai Mac atau MacBook. Kalau menurut teman-teman fitur apa nih yang baru aja kalian tahu dari video ini? Atau jangan-jangan mungkin udah tahu semuanya? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!